Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab baru yaitu matriks. Jadi kita hanya akan main-main angka di sini. Yuk, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya harap kalian akan memahami pengertian matriks, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep matriks, kemudian ordo dari suatu matriks, memahami jenis-jenis matriks, menentukan transpos dari suatu matriks, dan menentukan penyelesaian dari suatu kesamaan matriks. Mari kita mulai. Nah, sebelum mulai ke matriks, saya ingin kalian mengamati masalah dan alternatif penyelesaian berikut. Nah, pasti pernah lihat suatu data ya, data dalam bentuk tabel. Nah, silahkan kita pahami bersama. Sekelompok anak sedang berlatih lempar cakram. Tiap anak melakukan lemparan sebanyak 4 kali. Berikut hasilnya yang dituliskan secara berurutan dari lemparan pertama sampai dengan lemparan keempat. Nah, yang pertama ada si Adit, itu 15 meter, 20 meter, 18 meter, dan 24 meter. Lemparan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang kedua ada Agung, lemparan pertama 17 meter, 19 meter, 16 meter, 20 meter. Ada si Bobby, lemparan pertama 20 meter, lemparan kedua 25 meter, lemparan ketiga 22 meter. Ini 19 meter. Terus ada Denny, lemparan pertama 18 meter, lemparan kedua 21 meter, lemparan ketiga 23 meter, lemparan keempat 20 meter. Nah, yang kelima ada Guntur, 16 meter, 18 meter, 15 meter, dan 21 meter. Nah, data ini kan bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Ada namanya siapa aja? Oh, si Adit, ada Agung, ada Bobby, ada Denny, ada Guntur. Kemudian Adit, Agung, Bobby, Denny, dan Guntur ini melakukan lemparan cakram, lempar cakram. Lemparan pertama, kedua, ketiga, dan sampai keempat. Nah, pada lemparan pertama si Adit ini 15 meter. Lemparan kedua 20, 18, 24. Nah, Agung kita pindahkan ke tabel lemparan cakramnya. Nah, ini 17, 19, 16, 20. Bobby 20, 25, 22, 19. Denny 18, 21, 23, 20. Guntur 16, 18, 15, 21. Nah, selain menyatakan dalam bentuk tabel, kita juga dapat menyatakan angka-angka ini ke dalam bentuk matriks. Sebut saja nama matriksnya A. Nah, ini kita tulis seperti ini. Yang baris 15, 20, 18, 24. Kolom 15, 17, 20, 18, 16. Jadi matriks itu ada suatu penyajian data. Angka-angkanya kita ambil, kita susun dalam bentuk baris, dan kolom. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan untuk pengertian matriks, yaitu susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini bentuknya persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi nama matriks itu huruf kapital. Contohnya di sini matriks A itu A11, A12 sampai dengan A1N. Kemudian A21, A22 sampai A2N. Terus kemudian sampai baris terakhir AM1, AM2 sampai elemen terakhir AMN. Nah, di sini A11 sampai sini semua disebut baris ke-1. Jadi angka yang pertama ini menunjukkan baris, angka yang kedua menunjukkan kolom. Ini baris kedua, ini baris ke M. Ini kolom pertama,
kolom kedua, kolom ke M ya. Ini kolom ke N, ini kurang teliti nih. Nah, ini ya, baris 1, 2, 3 sampai dengan M, kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai dengan kolom N. Nah, di sini matriks A terdiri dari M baris dan N kolom. Ada M baris, N kolom. Nah, A11, A12 sampai dengan AN disebut elemen-elemen pada matriks A. Nah, nama elemen itu juga disebut sebagai entry atau anggota. A32, simbol A32 artinya apa? 3 itu menunjukkan baris, 2 menunjukkan kolom. Jadi A32 adalah elemen pada baris ketiga dan kolom kedua. Nah, kalau ordo matriks itu adalah ukuran dari matriks, yaitu banyak baris dan banyak kolomnya berapa. Kalau ini karena banyak barisnya adalah M, banyak kolomnya adalah N, maka ordo dari matriks A adalah M kali N. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh, saya punya matriks A 1, 2, 1, 3, 5, min 2, 4, 0. Ini ada baris pertama, ada baris kedua. Berarti ada 2 baris, ada 1, 2, 3. Ada 2 baris, ada 3 kolom. Berarti ukurannya adalah 2 kali 3. Jadi matriks A 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Jadi baris itu yang mendatar, kolom itu yang ke bawah gini ya, 2 baris 3 kolom. Nah, kemudian 3 ini, si 3 ini lihat dia elemen pada baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua. Makanya namanya disebut elemen A1, 2. Terus lanjut lagi, elemen-elemen pada baris pertama itu adalah sini. Baris pertama 1, 3, 5. Lalu elemen pada kolom ketiga adalah, ini belum diedit. Ini ya kolom ketiga ya, 5 sama 0. Nah, itulah pengertian dari matriks. Semoga paham ya. Nah, saya lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Namanya saja matriks baris, berarti matriks yang terdiri dari baris saja. Contohnya 1, 0, 5. Berarti ini satu baris, tuh 2, 3 kolom. Maka ukurannya adalah 1 kali 3. Jadi kalau matriks baris itu ordonya selalu A1 kalikan N, 1 baris N kolom, terserah kolomnya berapa. Kemudian saya punya yang kedua matriks kolom, namanya aja matriks kolom, berarti matriks yang hanya terdiri dari kolom saja. Contohnya negatif 2 sama 3, negatif 2, 3, ini berarti 1, 2 baris, 1 kolom, berarti ordonya nanti adalah 2 baris 1 kolom. Nanti di sini bentuknya adalah M baris kalikan 1, si ordo dari matriks A. Kemudian saya lanjutkan ke jenis matriks yang ketiga, matriks persegi. Namanya saja persegi. Kalau persegi itu ukuran sisinya sama. Berarti kalau matriks persegi, ukuran baris dan kolomnya sama. Contohnya ini 1, 2, 3, min 2, 0, 4, 4, 5, negatif 6. Ada 1, 2, 3 baris, 1, 2, 3 kolom. Berarti di sini ukurannya adalah 3 kali 3. Banyaknya baris 3, banyaknya kolom 3. Makanya disebut matriks persegi. Kemudian yang keempat, matriks segitiga. Untuk matriks segitiga ini ada 2 jenis, yaitu matriks segitiga bawah. Perhatikan ini, ada segitiga yang elemennya adalah 0. Kemudian di bawah dari segitiga ini ada elemen-elemen selain 0, makanya disebut segitiga bawah. Kemudian kalau segitiga atas, berarti di sini segitiganya. Kemudian di atas segitiga ada elemen-elemen selain 0, itulah matriks segitiga. Jenis matriks berikutnya adalah matriks diagonal. Nah, dalam matriks persegi atau persegi sama persegi panjang kan punya diagonal, tapi yang punya
matriks diagonal di sini hanya matriks persegi saja, yaitu yang elemen-elemen diagonalnya itu bukan 0. Jadi selain diagonal utama ini 0 semua. Ini 0 semua nih. Jadi matriks diagonal adalah matriks yang selain diagonal utama dia 0. Dan diagonal utamanya ada angkanya. Kemudian lanjut ke matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya 1. Jadi 1 0 0 1. Itu kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 gimana matriks identitasnya? Ya 1 0 0 0 1 0 0 1. Jadi di sini diagonalnya entry-entrynya, elemen-elemennya adalah si angka 1. Gitu ya matriks identitas ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang ketujuh, matriks 0. Namanya saja matriks 0. Ya berarti matriks yang isinya adalah 0 0 0 saja. Nah, itulah jenis-jenis matriks. Semoga paham ya. Sama seperti manusia, ada jenis-jenisnya juga. Ada jenis yang sifatnya baik, ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Nah, matriks juga punya jenis-jenis. Semoga kalian termasuk jenis-jenis siswa yang rajin dan mau belajar dan serta tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Jika masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Pembahasan berikutnya adalah transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah matriks yang diubah susunannya, yaitu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, saya punya matriks K, itu adalah elemennya 2, negatif 1, 3, 4, 1, 5, negatif 2, 2, negatif 7, 2, 4, 3. Nah, transpose itu disimbolkan dengan huruf KT. K pangkatkan T gitu. Ada buku juga yang menyebutkan K aksen gitu, tapi di sini kita sepakati pakai K pangkat T. Nah, di sini barisnya siapa? 2 negatif 1 baris ini ya. Ini baris nih. 2 negatif 1 3 4. Nah, karena ditranspos berarti baris kita tulis sebagai kolom. 2 negatif 1 3 4. 2 negatif 1 3 4. Kemudian 1 5 min 2 2 ini sebagai baris. Nah, ditranspos kita tulis sebagai kolom. 1 5 min 2 2. Kemudian baris yang ketiga min 7 2 4 3, min 7 2 4 3. Nah, baris diubah menjadi kolom. Nah, sedangkan kolomnya perhatikan di sini min 2 1 7, min 2 1 7 jadi baris. Jadi transpose matriks adalah susunannya diubah, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Tinggal ditukar saja. Semoga paham ya. Pembahasan yang terakhir adalah kesamaan dua matriks. Kapan sih dua matriks itu dikatakan sama? Dua matriks dikatakan sama itu jika yang pertama ordonya sama atau ukurannya itu sama. Yang kedua elemen yang seletak itu sama. Jadi saya punya matriks A nih, A11, A12, A21, A22. Punya juga matriks B, B11, B12, B21, B22. Nah, matriks A sama B, yang pertama ini kalau mau dikatakan sama, A sama dengan B, yang pertama ordo jelas sama, yaitu 2 kali 2. Lalu yang kedua, elemen seletaknya itu harus sama, yaitu A11 dia harus sama dengan B11 karena ini seletak. A12 sama dengan B12. A21 ini harus sama dengan B21, A22 harus sama dengan B22 yang seletak sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Diketahui matriks K dan L sebagai berikut. K adalah 2x plus 1, x plus y, 3, dan 4y min 1. Sedangkan matriks L 7, 5, 2x min 3, 3x min y. Nah, jika matriks K sama dengan L, maka tentukan X dan Y. Mari kita bahas. Nah, kita berarti sama dengan kan
K sama L ya. K-nya adalah 2X plus 1. X plus Y. 3. Kemudian 4Y min 1. Ini sama dengan si L-nya. 7, 5, 2X min 3, 3X min Y. Jelas dia ordonya sama, 2 kali 2. Kemudian elemen letaknya sama, berarti 2X plus 1 dengan 7. 2X plus 1 sama dengan 7. Kemudian X plus Y itu sama dengan 5. X plus Y sama dengan 5. Kemudian 3 itu sama dengan 2X min 3. 4Y min 1 sama dengan 3X min Y. Nah, kalian bebas mau milih yang mana. Ini semuanya adalah persamaannya. Nah, kita pilih saja. Saya coba pilih yang ini ya. Yang ini sama ini deh. Berarti kita kerjain yang X dulu. Mau pilih ini sama ini, bebas. Hasilnya akan sama. Saya pilih yang 2X min 3 sama dengan 3. Berarti 2X, karena ini dikurangi 3, lawannya kurang adalah plus. 2X sama dengan 6. Nah, ini kita bagi 2, artinya X sama dengan 3. Nah, kita substitusi ke persamaan yang kita pilih. X plus Y sama dengan 5. X-nya kita ganti 3, tambah Y sama dengan 5. 3 tambah berapa? Hasilnya 5. Kan 2. Boleh juga pakai gini. Y sama dengan 5 min 3. Y-nya ketemu 2. Selesai deh. X sama Y-nya. X-nya 3, Y-nya 2. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh sekali. Coba pakai ini. 2X plus 1 sama dengan 7, 2X sama dengan 7 min 1. 2X sama dengan 6, bagi 2, X sama dengan 3. Mau ke sini? Boleh sekali, pasti sama. Dicoba ya, nanti kasih tahu saya apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, selesailah materi matriks bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian matriks, kemudian ordo matriks, jenis-jenisnya, transpos, dan kesamaan dua matriks. Nah, kalau bisa disimpulkan, matriks itu adalah susunan angka yang angka-angka yang disusun dalam baris dan kolom. Kalau ordo itu ukurannya berapa banyak baris, berapa banyak kolom. Kemudian kalau transpos, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau kesamaan dua matriks tinggal kita samakan elemen seletaknya dengan syarat ordonya harus sama. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Jika masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Sampai jumpa di kelas dan mari kita lanjutkan ke forum diskusi dan tanya jawab. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.